Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Baiklah, ibu di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Anissa Nur Erli, ibu dari Fakultas Bimbingan Konseling dan ibu dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu di sini bertujuan untuk memberikan informasi tentang mencegah diri dari virus corona atau COVID. Ibu akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara mencegahnya dan cara kita untuk tidak terkena atau terhindar dari virus tersebut. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, kepada murid-murid ibu sekalian, karena kita di sini melalui via online atau bertatap muka, kita juga bisa menggunakan ice breaking untuk melatih fokusnya kita dan telitinya kita terhadap pembelajaran hari ini. Baiklah, kita mulai saja ice breakingnya. Kalian pada menunggu? Baiklah, akan ibu mulai ice breakingnya. Baiklah anak-anak ibu, ice breaking kita akan kita mulai dengan anak-anak ibu harus menebak apa yang ada di handphone ini. Jika ada yang benar, maka dia fokus. Baiklah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tidak terlihat sepertinya. Baiklah, kita mulai ya. Ayo, yang bisa menebak berarti dia fokus. Ya, benar. Ini bacaannya adalah mencegah virus. Terima kasih. Baiklah, kita akhiri ice breakingnya. Baiklah, setelah tadi kita melakukan ice breaking, apakah anak-anak ibu sudah fokus? Alhamdulillah. Baiklah, kalau anak-anak ibu sudah fokus, kita akan meneruskan materi kita ya. Baiklah, kita akan masuk pada materi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu virus? Virus. Baiklah, ibu akan menjelaskan virus itu apa. Virus itu adalah makhluk hidup juga. Dia itu bisa berkembang dan bisa menular di mana saja. Mau itu lansia, balita atau remaja, dia bakal menyerang gitu. Terus kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang virus corona. Ya, virus corona itu sangat berbahaya, sangat-sangat bisa mematikan apabila kita tidak menjalankan hidup yang baik,
kita tidak bisa. Nah, kita akan melanjutkan materinya. Banyak yang bertanya-tanya, apa itu COVID, Bu? Apa itu Corona, Bu? Jadi, Bu akan menjelaskan, COVID itu atau Corona itu adalah virus yang mematikan. Virus yang mengganggu pernafasan pada manusia ataupun pada hewan. Jadi, biasanya manusia atau hewan itu jika terkena virus corona dan COVID ini, dia akan mengganggu saluran pernafasan kita seperti flu, batuk, atau sesak nafas. Jadi virus corona ini sangat-sangat mematikan apabila kita tidak bisa menjaga diri kita dengan baik atau dengan bersih, maka virus itu akan cepat sekali terkena pada diri kita. Jadi, baiklah, jadi gejala virus corona itu awalnya bisa menyerupai flu, yaitu batuk, demam, pilek. Jadi demamnya itu bisa sampai 38 derajat Celcius dan batuknya itu batuk kering sampai sesak nafas. Dan biasanya dia ada beberapa gejala lain yang jarang ditemui. Bisa muncul kayak diare, sakit kepala, ataupun hilangnya kemampuan mengecap lidah kita. Itu gejala-gejalanya. Banyak sih gejala lainnya tanpa diduga-duga, ataupun yang terkena virus COVID itu tidak ada gejala tapi bisa meninggal. Itu dibilang OTG. Jadi seusia-usia kita yang masih muda ini jarang terkena gejala yang bisa sampai separahnya itu. Biasanya itu kita kayak kurangnya mencuci tangan, memakai masker. Sekarang muncul dibilang OTG, orang tanpa gejala. Jadi tanpa gejala-gejala yang tadi barusan Ibu bilang itu bisa saja kita menularkan orang lain gitu. Jadi biasanya kalau OTG itu dia kelihatannya bugar, tapi bisa menularkan ke orang lain itu. Jadi biasanya seusia-usia kita itu sangat-sangat masih muda, jadi gejala-gejala yang umumnya itu jarang terkena kepada kita, biasanya kepada lansia ataupun yang sudah menua. Jadi virus corona yang lagi mewabah sekarang ini dan pandemi kita sekarang ini, kita haruslah selalu stay at home atau selalu di rumah, stay healthy atau selalu bersih. Jadi kita tuh sering mencuci tangan dan menggunakan masker apabila berpergian jauh, dan berpergian pun itu jika sangat membutuhkan sekali gitu. Kalau tidak membutuhkan sekali, kita tidak usah keluar rumah. Jadi di dunia itu corona ini sedang sangat-sangat ditakuti oleh para manusia. Jadi di dunia itu yang paling terparah itu di Amerika. Sangat-sangat banyak mematikan warga di Amerika. Karena apa? Karena mereka mungkin kurangnya membersihkan diri, ataupun kurangnya mereka kurangnya kurangnya jaga jarak gitu. Seharusnya kita harus berjaga jarak 1 meter kepada orang lain agar kita terhindar, kita tidak menularkan dan dia tidak menularkan dengan kita gitu. Jadi kita tuh tidak
berkerubunan dengan orang-orang di sekitar kita agar kita tidak tertular. Ya, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular ke manusia dari manusia. Jadi, seorang dapat tertular COVID-19 ini melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID. Seperti dia kayak batuk tapi menggunakan telapak tangan. Setelah dia batuk, dia memegang seseorang atau memegang benda yang lainnya yang dapat dipegang oleh orang lain, dan itu akan menular. Terus yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, serta menyentuh benda yang terkena cairan atau cipratan ludah penderita COVID-19 tadi. Jadi kita setelah melakukan aktivitas, hendaklah kita harus mencuci tangan supaya bakteri atau virus yang di tangan kita tadi itu tidak tertular dengan kita. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Jadi, sebagaimana kita bisa menghindar dari virus tadi, kita harus menjaga jarak kepada orang lain agar tidak sama-sama kita menularkan. Jadi kita harus menjaga jarak 1 meter kepada orang lain biar terhindar dari virus tersebut. Jadi beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus COVID-19 atau corona tersebut. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan dengan benar agar kita dapat mencegah tertularnya virus tadi. Yang pertama kita harus mencuci tangan tuh dengan air yang mengalir dan sabun yang ada antivirusnya. Setidaknya kita mencuci tangan itu selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan kita ini tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, dan sela-sela jari kita atau kuku-kuku kita ini. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk atau mesin pengaring tangan. Jadi, cuci tanganlah dengan baik dan benar. Yang kedua itu, menggunakan masker. Yang kedua, menggunakan masker. Kita harus menggunakan masker untuk berpergian keluar rumah. Jadi, masker yang kita gunakan itu bisa masker kain ataupun masker yang ada di apotik. Jadi, maskernya itu untuk mencegah infeksi virus corona, karena virus itu bisa menular dengan air liur kita. Jadi kita bisa menggunakan masker kain. Memang masker kain itu belum secara efektif bisa menjaga kita, tetapi bisa mencegah tertularnya air liur dia tadi. Jadi kan. Dan yang selanjutnya, menjaga daya tahan tubuh. Jadi, daya tahan tubuh yang kuat itu dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh kita, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Jika Anda bosan memakan itu, Anda bisa membeli makanan siap saji atau makanan di restoran melalui layanan pesan antar. Namun, pastikan makanan tersebut bersih dan sehat. Bila perlu, Anda juga menambah konsumsi suplemen
anjuran dokter. Selain itu, Anda harus rutin berolahraga, tidur yang cukup, jangan begadang, dan tidak merokok. Dan juga tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Dan yang keempat itu, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Pembatasan fisik atau physical distancing itu adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian atau keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak atau darurat seperti berbelanja bahan pangan ataupun berobat ke rumah sakit. Jadi, pembatasan fisik itu juga dilakukan dengan cara menjaga jarak 1 meter minimal dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Dan yang selanjutnya yaitu membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Jadi, selain kita membersihkan diri kita harus membersihkan rumah kita juga, yang sangat penting di saat pandemi wabah seperti saat ini. Jadi, kita harus membersihkan di setiap sudut ruangan kita, karena corona dapat terbukti bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Jadi karena itu rumah harus rutin kita bersihkan dan selalu kita lakukan disinfeksi secara menyeluruh. Baiklah, itu tadi langkah-langkah yang bisa mencegah infeksi virus corona tersebut. Di sini Bu akan menjelaskan lagi ada 5 kelemahan virus corona, yaitu yang pertama, hancur dengan menggunakan sabun atau air yang mengalir. Yang kedua, kalah dengan imun yang kuat. Dan yang ketiga, mudah dibasmi dengan disinfektan. Dan yang keempat, mudah lemah dalam suhu panas. Dan yang kelima, tidak bertahan lama di permukaan. Jadi, apabila kita sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, virus itu akan lemah. Dan apabila kita sering mengasup suplemen yang sangat sering, maka imun kita kuat dan virus itu akan melemah. Dan apabila kita sering berjemur di panas, imun itu juga akan melemah karena virus tersebut sangat lemah dengan keadaan yang panas. Jadi, 5 kelemahan virus tersebut. Baiklah, kepada murid-murid Ibu, jika kalian ingin berpergian keluar rumah, kalian hendaklah memakai masker dan jangan lupa kalian membawa hand sanitizer untuk mencegah virus yang terjadi di luar pada kalian berpergian. Tapi apabila tidak ada air yang mengalir, kalian boleh menggunakan hand sanitizer. Jika ada air yang mengalir dan sabun, lebih baik kalian menggunakan air dan sabun tersebut, tidak menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer itu tidak baik jika dilakukan sering dan terus-menerus. Karena bakteri baik di tangan kita juga akan hilang. Jadi, hendaklah kalian mencuci tangan dengan sabun yang mengalir, dengan air yang mengalir. Apabila memang tidak ada air mengalir atau sabun, kalian boleh menggunakan hand sanitizer. Dan kalian tidak boleh memegang bagian wajah kalian maupun itu hidung atau yang lainnya, karena
kalau kalian sedang berpergian, pasti tangan kalian sudah ada virus atau bakteri. Jadi, sebelum kalian memegang wajah, kalian mencuci tangan. Dan jika kalian bersin atau batuk, kalian jangan menggunakan telapak tangan. Jika kalian batuk atau bersin, kalian boleh menggunakan sikut. Siku kita ya. Jadi, seperti kalau kita biasanya batuk, hasim, atau kita bersin, hasim, atau batuk, ho, ho, gitu kan. Jadi, kita harus melakukannya dengan siku. Kayak kita misalnya mau bersin, hasim, gitu. Ataupun kita atau batuk, mau gimana pun kita harus memakai siku. Kayak batuk, ho, 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 gitu. Ya udah. Jadi, tangan kita terhindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ibu di sini ingin memberikan informasi kepada kalian cara mencegah diri dari virus corona atau COVID-19. Jadi, cara kita agar terhindar dari virus tersebut, kita harus menggunakan masker ketika berpergian dan kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun dengan baik. Jadi, tidak menggunakan hand sanitizer terlalu sering. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak terhadap orang lain biar kita tidak menularkan dan orang tersebut tidak menularkan kepada kita. Jadi, cara mencegah dari virus corona itu sebenarnya sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi, kita harus sering-sering bercuci tangan dengan baik dan kita tidak keluar rumah jika tidak terlalu perlu sekali, tidak terlalu penting. Kalau penting boleh keluar rumah, tapi harus wajib menggunakan masker dan berjaga jarak. Jika tidak terlalu penting, lebih baik kita di rumah, stay at home. Jadi Ibu minta kepada kalian ananda-ananda, Ibu minta kalian harus tetap di rumah, jangan berpergian, jangan terlalu suka di kerubunan orang ramai. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri agar kita tidak tertular dari virus tersebut. Anak-anak Ibu pasti tahulah bagaimana penyakit ini sangat bisa mematikan. Dan kita tahu, kita sudah lihat di televisi bagaimana cara mereka mengkebumikan kita, memandikan kita itu tidak dimandikan. Kita tuh harus ikhlas melihat siapapun atau saudara kita atau siapa jika mereka memperlakukan mereka seperti itu. Maka dari situ kita harus dari situ kita jadikan pembelajaran supaya siapapun di sekitar kita, keluarga kita atau orang tersayang, selalu kita ingatkan supaya tetap di rumah, menjaga diri dari virus tersebut agar kita dapat baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu happy. Baiklah, sekian yang dari Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada salah-salah kata atau Ibu baiklah, sekian dari Ibu. Apabila Ibu ada salah-salah kata atau salah berbicara, Ibu mohon maaf. Oh iya, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya kepada Ibu? Jika ada, Ibu persilahkan sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kalian sudah mendengarkan apa yang sudah Ibu bilang dan apa yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Semoga kalian paham dan semoga kalian menerimanya. Jadi di sini Ibu akan mengakhiri pertemuan kita. Semoga kita sehat dan semoga kita tetap baik-baik saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa, salam sejahtera anak-anak ibu.